Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan semua amal yang kita lakukan hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari balasan dari Allah Ta'ala, menafikan, menghindarkan, menjauhkan dari mencari balasan dari selain Allah Ta'ala. Semoga kita diberi kemampuan, kekuatan, dan keikhlasan untuk semakin takwa kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saat ini di negara Qatar atau kota sedang berlangsung Piala Dunia sepak bola. Banyak negara-negara yang datang menjadi peserta kontestan pertandingan akbar tingkat dunia, tetapi negara kita alhamdulillah tidak ikut. Di saat orang sedang membicarakan Piala Dunia, ada sebagian kelompok orang yang dia mengiklankan, mensosialisasikan suatu perilaku yang menyimpang, yaitu LGBT, ya, utamanya dari negara Jerman. Klub negara Jerman ketika mau bertanding pertama kali, ya, maka mereka berfoto dengan menutup mukanya atau menutup mulutnya sebagai penolakan kepada FIFA dan negara Qatar yang melarang tentang LGBT. Bahkan pesawat dari negara Jerman yang datang di Qatar dengan juga membawa simbol-simbol LGBT, bahkan juga menterinya juga datang di Qatar dengan menggunakan LGBT, ya. Mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin belum tahu LGBT itu jane nopo to, Pak, ya. LGBT, L-nya lesbian. Lesbian itu wanita dengan wanita, wanita berhubungan dengan wanita, podo-podo wedoke, ya. Gene gae niku lanang podo lanang, ya. Kemudian B itu adalah bisek, lanang gelem wedok ya gelem. Jenenge dua Pak, dua sisi. Dan yang terakhir T yaitu transgender, laki-laki
berubah jadi wanita dan sebaliknya perempuan jadi laki-laki. Itu adalah berbagai macam bentuk penyimpangan seksual yang dulu kalanya itu terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Ketika Nabi Lut mendakwakan Islam kepada masyarakatnya, kemudian banyak orang yang menerima agamanya Nabi Lut. Mereka hidup dengan damai, dengan baik dan lain sebagainya. Maka kemudian iblis tidak rela kalau manusia kok nurut kepada Nabi dan Allah Ta'ala. Maka kemudian suatu saat ada jin itu yang kemudian atau setan itu yang menjelma menjadi manusia yang wajahnya cantik seperti wanita tapi dia pria, ya. Dia orang pria yang wajahnya cantik seperti wanita. Kemudian dia membuat satu ulah, suatu perbuatan yang menyimpang, akhirnya ditangkap dan dipenjara. Nah, di penjara atau ada yang menjaga, yang jaga adalah seorang laki-laki. Nah, di suatu malam dia itu menangis, ya. Kemudian penjaganya tanya, kenapa kamu menangis? Ya karena biasanya saya kalau di rumah itu pas malam mau tidur tuh saya itu dikeloni bapak saya. Sekarang nggak ada yang ngeloni saya. Oh gitu, iya. Kalau begitu tak keloni, ya. Kemudian penjaganya ngeloni penjaga yang di penjara tadi. Nah kemudian terjadi maaf saja penyimpangan setan itu kemudian disosialisasikan kepada yang lainnya. Akhirnya kemudian menjadi suatu tradisi kebiasaan yang memang. Nah, jadi yang pertama penyimpangan itu aslinya berasal dari godaan setan. Setan akan menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dia akan mengiklankan, mengajarkan dengan ajaran yang menyimpang, yang tidak enak itu diibarat dengan yang enak. Sebaliknya yang enak dengan yang tidak enak. Contoh saja. Kamu pernah makan sate kambing? Pernah? Oh, semua orang sudah bisa merasakan. Kamu kan belum pernah tahu makan sate kucing. Oh, itu sate kucing itu rasanya lebih nikmat dibanding dengan sate kambing. Apa iya? Iya, coba saja. Nah, dicoba. Ada kucing garong, ya. Kemudian disembelih bungil. Nah, kemudian dimakan sebetulnya nggak enak, tapi dihiasnya kan menjadi enak. Maka aku akan menjadi, oh ternyata ya tenan sate kucing lebih enak dibanding sate kambing. Akhirnya disebarluaskan. Loh padahal aslinya nggak enak, ya. Maka kemudian terjadilah yang namanya sate kucing dan sebagainya. Dan demikian juga kalau maaf saja orang laki-laki ngumpuli istrinya yang perempuan kan biasa, ya. Kan belum pernah merasakan laki-laki dengan laki-laki dan sebagainya. Akhirnya kemudian akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Makanya Bapak Ibu, kita jangan mudah terpesona dengan bisikan-bisikan setan. Penyimpangan itu pada hakikatnya akan menimbulkan berbagai macam kemadharatan. Nah, setelah maraknya perilaku yang menyimpang tadi, terus Nabi Lot sebagai seorang nabi kemudian mengingatkan kepada umatnya. Maka di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-28 Allah menjelaskan, wa Luton dan Nabi Lut qala liqaumihi ketika berkata, ketika memperingatkan kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum lata'tunal fahisata, sesungguhnya kamu telah mendatangi, menciptakan, melakukan suatu bentuk
perbuatan yang fahisah, perbuatan yang jember, yang saru, yang jijiki, yang tidak pantas kau lakukan. Masa bakum biamin ahadin, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kamu. Nggak ada orang yang itu seperti kamu, nggak ada. Kok kamu tuh berarti orang atau kelompok pertama yang menciptakan sunnah-sunnah sayyi'ah, perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, makanya ini kemudian ketika Nabi Nuh mengingatkan pada kaumnya, ya biasa orang itu kalau sudah tergoda setan, ya. Katanya Mas Gomloh dari Surabaya dulu, yang namanya cinta itu meskipun maaf saja tai kucing ya rasanya coklat gitu. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun ya rasanya coklat, meskipun itu sebenarnya ya tai kucing. Demikian juga orang kalau sudah digoda setan, meskipun jelek, buruk, fahisah, tetap dilakukan karena dalam pandangan mereka itu suatu kebaikan, suatu kenikmatan. Makanya monggo kita semuanya harus waspada terhadap berbagai macam godaan setan. Di surat yang dikatakan nanti, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Musuh itu bukan dirangkul tapi dipukul, harus dikalahkan, jangan sampai ditoleransi. Karena kalau ditoleransi maka dia akan semakin kuat dan semakin kuat. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, nasihat Nabi Lut kepada kaumnya juga dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-42. Ayat 165 dan 66 Allah berfirman, wahai kaumku, atatuna dzukrona minal alamin, kenapa kamu itu mendatangi, mengumpuli kepada orang-orang laki-laki sesama laki? Kenapa? Ya, wa talna ma khalaqakum, dan kamu meninggalkan apa-apa yang sudah diciptakan untuk kamu, min azwajikum, dari istri kamu. Jadi Bapak Ibu, secara normal setiap orang, entah laki-laki entah perempuan, dikasih nafsu, namanya libido, nafsu seksual, ya. Terus Allah membuat suatu aturan, nafsu libido itu bisa disalurkan lewat lawan jenisnya, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, terus supaya bisa masyarakat, terus diikat dengan tali pernikahan, sehingga nanti akan bisa menimbulkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kemudian bisa menurunkan keturunan yang soleh solihah. Tetapi oleh setan diubah, ya. Mulai dari mengubah statusnya, laki-laki seharusnya dengan laki, dengan perempuan, tapi kemudian dengan laki-laki, maka terjadi penyimpangan. Bahkan kalau seorang presiden namanya Robert Mugabe, beliau mengatakan, silahkan yang gay itu dimasukkan sepasang-sepasang di penjara, jangan dikeluarkan kecuali kalau sudah mempunyai anak baru dikeluarkan. Ya. Artinya nggak pernah dikeluarkan, lah kapan dia punya anak? Itu artinya penjara seumur hidup. Gitu. Atau di negara Rusia juga begitu, ya. Dia dijilid, ya, maaf saja, bokongnya dibuka, kemudian dipukul pakai penjalin, pakai rotan, ya, sampai biblik. Itu adalah adab ataupun siksaan bagi mereka yang melakukan penyimpangan seksual, ya. Nah, terus kemudian kalau laki-laki mendatangi laki-laki itu tidak akan jadi maslahat, minimal tidak akan bisa menghasilkan suatu anak. Nah, terus kalau nggak punya anak, terus nanti manusia bagaimana?
makin lama akan makin punah, gitu, ya. Kemudian yang perempuan juga begitu, mereka punya penyimpangan wanita dengan seharusnya pria, tapi kemudian dengan wanita, ya. Makanya kita semuanya jangan sampai melakukan perbuatan yang menyimpang. Islam adalah agama yang syamil dan kamil, agama yang lengkap dan agama yang sempurna, sehingga syariatnya, aturannya, hukum-hukumnya, ajarannya itu akan menimbulkan berbagai macam maslahat, manfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun besok di akhirat. Terus kemudian juga di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 71-72, Allah berfirman, qala, berkatalah Nabi Lut kepada umatnya, wahai umatku, kalau kamu pengen melampiaskan nafsu seksualmu, haula'i banati in kuntum fa'ilin, itulah anak-anak perempuanku, silakan untuk dilamar, silakan untuk dijadikan istri, silakan untuk dikumpuli jika kamu ingin berumah tangga, jika kamu ingin melakukan nafsu seksualmu. Lamruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, sungguh umurmu, waktumu atau perkaramu itu, innahum lafi sakratihim ya'mahun, mereka berada pada kemabukan. Mabuk niku wong sing mboten sadar. Ya'mahun, mereka membuta. Meskipun sudah ditunjukkan, dinasihati, loh ini loh jalan terbaik untuk melakukan atau melakukan nafsu seksual, tapi karena sudah mabuk kepayang, ya tetap tidak mau. Mereka mencari apa yang mereka inginkan, yaitu mendatangi laki-laki sesama jenisnya. Nah, ini kalau kita cermati beberapa berita-berita di media massa, ya, ternyata kaum homo itu juga ada namanya apa? Namanya apa? Kalau Sujono itu apa? Sujono tahu Sujono? Sujono ini lari. Cemburu. Nah, kita punya rasa cemburu. Cemburunya orang LGBT itu lebih tinggi dibanding dengan orang normal, ya, seandainya saja, ya, atau laki-laki B laki-laki terus menjadi apa, pasangannya lah, bukan pasangan. Suatu saat ini melihat si B itu, kemudian dia berkumpul dengan si C, maka si A itu marah, gitu, ya. Kan dulu ada kasusnya Rian dari mana, Jombang itu, ya, itu sampai membunuh gara-gara seperti itu. Jadi rasa cemburu lebih tinggi dibanding dengan wanita, orang-orang pada normal tadi, ya. Nah, kemudian ada juga yang mohon maaf, ya, kalau dulu pada zaman dulu di daerah mana, Ponorogo, ya, ada namanya apa, gemblak, atau nanti gemblak, ya, ada warok. Warok itu kan juga nggak punya, istrinya kan juga laki-laki, ya, karena kalau nanti dengan perempuan nanti mengurangi kesaktiannya. Kemudian ya istrinya laki-laki, istilahnya itu apa, memelihara. Nah, melihara anak kecil atau anak muda yang tampan, bagus, kemudian apapun yang dia minta dikasih. Tapi ya dikumpulin seperti itu tadi. Itu kalau di negeri kita di daerah Ponorogo itu, ya. Nah, terus kemudian kalau pada yang lainnya, ya, kalau yang ada orang kaya kemudian punya apa, punya sifat tadi homo tadi, ya, dia juga begitu, ada mahasiswa yang ganteng, kemudian dibiayai kuliahnya, kasih uang dan sebagainya, ya, kemudian dikumpuli, ya, nanti kalau sudah lemot dibuang, bahkan dibunuh, ya, sampai seperti itu. Jadi sifatnya setan itu kalau sudah bisa menggoda satu, kemudian dua kemudian tiga, dan seterusnya, ya. Makanya kita jangan sampai mentolerir perbuatan-perbuatan setan yang menyimpang, karena kalau sudah kena akan susah untuk menghindarkannya.
Terus kemudian penentangan kaum Sodom kepada Nabi Lut, karena sudah menyeruak merebak sehingga menjadi tradisi atau kebiasaan, maka ketika diingatkan oleh Nabi Lut, tetap mereka tambah menentang karena mereka merasa kuat. Maka di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 77 sampai 79 Allah menjelaskan, walamma ja'at rusuluna Luton, ya. Jadi ketika datang kepada Lut Rasulullah, yaitu yang dimaksud adalah malaikat, ada 3 malaikat yang datang kepada Nabi Lut dalam keadaan menyerupai membo-membo menjadi manusia yang ganteng, yang bagus, ya. Terus kemudian Nabi Lut tuh berkata kepada kaumnya, Lur, dulur, di rumah saya ada 3 pria yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus. Kalau kamu nggak ke tempat saya, rugi kamu, ya. Kemudian mereka sama datang ke rumahnya Nabi Lut. Singkat cerita saja, kemudian mereka berusaha untuk merebut tamu-tamu dari Nabi Lut tadi supaya bisa digunakan untuk melampiaskan nafsu bejatnya tadi, ya. Nah, kemudian singkat cerita saja, kemudian Nabi Lut berusaha untuk melindungi tamu-tamunya. Ini tamu saya, jadi saya wajib untuk melindungi tamu saya. Wes pokoknya kalau kamu nggak mau memberikan, ya tetap kamu tak pukuli dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian malaikat tadi, karena dia malaikat bukan manusia biasa, berkata kepada Nabi Lut, nggak usah khawatir wahai Lut, kami ini bukan manusia biasa. Dan akhirnya mereka dipukul oleh malaikat, akhirnya mereka nggak bisa melampiaskan nafsunya tadi. Jadi singkat cerita Ibu, yang namanya orang yang sudah kesetanan, wong kuwi nek wis kesetanan maka tingkah laku akan sia seperti setan, bahkan melebihi setan. Sering kadang-kadang kalau dalam TV itu ada guyonan, sekarang setan sudah nggak mau goda manusia. Kenapa? Loh, yang zina situ sing disalahke setan, aku mau nggoda sithik sing lakone kono sing disalahke aku. Nah, sing yang lain juga begitu, wis rasa digoda kono salah kok. Ya, ini hanya guyonan. Jadi prinsipnya setan itu kalau nggoda belum bisa menjatuhkan manusia kan maka belum lego. Makanya kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Pelajari sebanyak-banyaknya aturan Allah, terus kemudian dipraktekkan. Meskipun awalnya mungkin menjadi berat, tapi akhirnya akan jadi maslahat. Dan sebaliknya jangan sampai meniru pola tingkah lakunya setan. Meskipun awalnya nikmat, tapi itu mendatangkan musibah di belakang hari. Terus kemudian simpulan kita, apa yang perlu dilakukan oleh kita semua terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang seperti homoseksual. Nabi bersabda, mal'unun man ata imra'ati fi duburiha. Ini saya menyaman dulu. Yang pertama, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi suami istri yang sah, maka dibolehkan, bahkan disarankan untuk berkumpul. Lah, berkumpulnya suami istri itu dari arah mana boleh, tetapi harus tepat pada tempatnya, tidak boleh mendatangi dari duburnya, tapi harus pada tempat, pada farjinya, ya, karena nanti juga ada penyimpangan orang yang dia mendatangi, mengumpuli istri atau yang lainnya di dalam duburnya, itu kontennya menyimpang, gitu. Maka Nabi bilang mal'unun dilaknat
Dilaknat Allah orang yang mendatangi istrinya dalam duburnya itu dilaknat. Apa maksud dilaknat? Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat. Padahal orang itu tidak akan bisa masuk surga kalau tidak mendapat rahmat. Artinya orang dilaknat itu akan masuk ke dalam neraka. Terus kemudian di hadis lain Nabi bersabda, man wajatuhu ya'malu amalan qaum Lut, barang siapa yang mendapati perilaku seperti yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, faqtulu fa'ila wa maf'ula bihi, maka bunuhlah, bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan, keduanya dibunuh. Kemudian ini dijelaskan juga caranya bunuh bagaimana. Caranya bunuh itu diangkat, diajak ke tempat yang tinggi, terus dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Wah, ya kasihan ya. Yang namanya penyakit yang sudah kronis itu, kalau obatnya tidak dosis tinggi nggak mari, gitu Bu. Sudah flu berat kok mau Bodrexin, ya ora mari. Harus apa? Ya kudunya yang dosnya tinggi. Jadi perilaku menyimpang homo ada termasuk perilaku yang dosisnya tuh dosis tinggi. Maka perlu untuk dijerakan, ada efek jerak. Jangan sampai hanya untuk dipisahkan, jangan, harus ada efek jerak supaya yang lainnya juga tidak melakukan seperti tadi. Maka dalam Islam itu perilaku menyimpang yang dosisnya tinggi terus diberi iqab atau sanksi dengan dosis yang tinggi supaya apa? Supaya sembuh, supaya mari, gitu ya. Orang mencuri, namanya mencuri itu dengan berbagai macam turunannya. Ya mencuri, yang mencopet, yang jambret, ya. Kalau nggak dikasih dosis tinggi, akhirnya menjadi apa? Menjadi berani. Kalau dulu Pak, kalau dulu katanya orang Jawa itu, yang namanya maling ki ngemal barangnya wong railing. Mergone sing duwe lagi turu, gitu. Makanya yang namanya itu mesti malam hari, ketika orangnya apa? Tidur, gitu. Sekarang karena kepeksa apa merajalela, ya maling tidak mesti bengi, ya awan, ya esok, ya sore, ya dengan berbagai turunannya, bahkan kemudian semakin apa? Berani. Kenapa? Karena dosisnya kurang tinggi, sehingga penyakit itu semakin kuat, akhirnya nggak bisa melawan, akhirnya kemudian akan jadi kematian. Jadi makanya monggo kita semuanya berusaha untuk memahami kenapa di Islam itu ada sanksi-sanksi yang berat, karena untuk memberikan efek jerak supaya orang itu jerak melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kemudian di hadis lain Nabi juga bersabda, la yang durullahu ila rasulin atau rajulan, Allah tidak akan melihat dari kiamat kepada orang yang dia itu mendatangi atau mengambil kepada laki-laki, sesama laki-laki, tidak akan dilihat Allah di kiamat dengan rahmatnya, atau perempuan dengan perempuan, atau mendatangi perempuan dari duburnya, itu tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Ya, lah kalau kita lihat juga, mohon maaf, berbagai macam penyimpangan seksual yang diajarkan setan. Selain seperti tadi, ada juga yang dengan mayit, wis mati kok ayu, nah, kemudian didudah kuburannya, kemudian dikumuli, ya ada, ya. Dengan binatang ya ada, itu berbagai macam perilaku yang menyimpang. Dan kita jangan sampai berbuat seperti itu, karena akan mengundang murkanya Allah Ta'ala, akan mengundang berbagai macam bencana, musibah-musibah
Dan sudah kita saksikan kalau terjadi musibah seperti yang sekarang terjadi di Cianjur, manusia tidak bisa untuk menghindarkan diri, ya. Dan kemudian orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat, maka dia akan mendapatkan berbagai macam siksaan berikutnya. Makanya kemudian juga pentingnya kita saling untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita perintahkan, kita ajak, kita contohkan bagaimana orang itu melakukan suatu kebaikan-kebaikan supaya kebaikan menjadi kebiasaan, kemudian bisa menikmati dan akhirnya senang dengan kebaikan. Orang yang sudah senang dengan kebaikan, maka dia tidak suka dengan keburukan. Contohnya, ya, kalau di antara kita ini kan biasa menggunakan lisan dengan kebaikan untuk baca Quran, untuk sholat, untuk zikir. Seandainya saja di masjid kita pas ngaji enten sing wong misuh, itu masih sak masjid gitu ya. Kenapa? Karena lingkungan bukan lingkungan yang buruk. Misuh sedikit macul gitu saja itu kemudian orang akan terhentak gitu. Tapi kalau di lingkungan yang tidak baik, wes biasa misuh, enten wong sono biasa, gitu. Nah, makanya monggo kita membiasakan dengan kebaikan-kebaikan supaya kita biasa dengan kebaikan tadi, biasa berbuat baik, lebih mudah, lebih enteng, dan kita merasa berat kalau berbuat buruk. Sebaliknya, kalau orang itu biasa jelek itu jadi kebiasaan, akan lebih mudah, lebih enteng untuk berbuat keburukan dan merasa berat dengan perbuatan yang baik. Terus kemudian perlunya kita juga nahi mungkar, kemungkaran yang sedikit banyak mungkin pasti akan timbul di lingkungan kita. Maka mari kita cegah, ya, kita cegah sedini mungkin. Jangan sampai menjadi bola salju, ya. Kalau sudah terjadi salju mungkin dari atas tuh lintingnya cuma sak kepel, kemudian sampai bawah lebih besar. Akhirnya nanti yang bawah sampai besar, ya. Kalau sudah besar nggak ada yang mampu untuk menahan. Hanya ketika terjadi bola salju kecil kemudian ditahan. Jangan sampai terjadi berikutnya tadi, ya. Terus kemudian yang berikutnya, jadi pentingnya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam cara, dari yang sedikit sampai yang banyak. Kemudian sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Tadi dijelaskan bahwa penyimpangan seksual atau liwat atau homoseksual dilakukan pertama kali oleh umatnya Nabi Lut. Pertanyaannya, kalau sekarang ini banyak orang yang seperti itu, kira-kira umatnya Nabi Lut yang pertama kali melakukan perbuatan liwat itu kira-kira tambah enggak dosanya, ya? Maka dalam sebuah hadis yang umum Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dia mensunahkan, mencontohkan di dalam Islam dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya itu pahalanya, wa ajru man amila biha ba'daha, ditambah lagi dengan pahalanya orang-orang yang melakukan setelahnya, min ghairi ayangkusa min ujrim sayun, tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengikuti itu kalau sunnah hasanah. Sebaliknya wa man sanna fil sunatan sayatan, barang siapa yang dia mensunahkan di dalam Islam sunnah yang sayyi'ah, seperti tadi mensunahkan penyimpangan seksual, laki-laki ngumpulin laki-laki, kanari wisruha, maka pelaku yang pertama itu akan mendapatkan dosanya. Wa wisru man amila biha ba'dahu,
dan juga ditambah dengan dosanya orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau sampai sekarang terdapat banyak orang yang melakukan penyimpangan sifat tadi, maka umatnya Nabi Lut itu akan tambah-tambah dosanya. Padahal yang melakukan sekarang itu lebih banyak dibanding dengan yang pertama kan tadi, ya. Makanya kita juga begitu, jangan sampai mensunahkan sunnah-sunnah yang sayyi'ah. Seandainya kita tergelincir karena godaan setan, terus berbuat tidak baik, itu jangan sampai ngajak teman, nanti tidak membuat tambah keburukan, tambah dosanya, ya. Tapi kalau dalam kebaikan, monggo kita ngajak teman untuk berbuat kebaikan-kebaikan, ngajak untuk ngaji, ngajak untuk sholat berjamaah, ngajak untuk infak, ngajak untuk korban. Maksudnya korban di hari Idul Adha, bukan korban perasaan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan tambahan kebaikan. Terus perintah untuk mengumpuli istri secara benar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan 23, yaitu wa yas'alunaka 'anil mahidi, dan mereka bertanya pada wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa wanita yang haid adalah ada gangguan atau baru dalam keadaan tidak baik. Fatazilna sa'afil mahid, maka hindarilah wanita yang sedang haid. Jadi kalau baru haid enggak boleh dikumpuli. Kemudian wala tarahunna hatta yathur, dan janganlah kamu mengumpuli istri kamu yang haid sampai dia suci. Suci itu kalau sudah 3 kali suci, sudah mandi, kemudian baru untuk dikumpuli. Fa'idza tataharna fatuhunna, maka ketika sudah suci, maka datanglah istri kamu haitsu amarkumullah, sebagaimana diperintahkan Allah, yaitu di tempat yang semestinya di farjinya, ya. Kemudian nisaul hatul lakum, wanita atau istri sebagai ladang-ladang kamu. Fatuhatum annasitu, maka datangilah ladang kamu dari mana arah kamu suka, maaf saja, dari depan monggo, belakang monggo, sing penting pada tempatnya, bukan pada tidak tempatnya. Nah, itu jadi bolehnya kita bapak-bapak untuk ngumpuli istrinya dari arah mana, yang penting di tempatnya, bukan tidak pada tempatnya. Nah, makanya kemudian nafsu-nafsu yang ada pada kita, nafsu makan, nafsu seksual, nafsu amarah, itu harus kita kelola, harus kita manajemen supaya bisa mendatangkan maslahat. Kalau enggak dikelola akan datangkan madharat. Tidak cuma nafsu seksual, nafsu makan juga begitu. Nafsu makan itu kalau enggak dikelola akan jadi bahaya. Ada anak kalau nggak salah daerah mana ya, daerah Pemalang kalau nggak salah, ya, bobotnya hampir 2 kintal. Kalau makan mie ayam itu 3 mangkok, ya. Anaknya masih kecil, tapi sekarang kemudian dilatih oleh adik itu kemudian jadi kecil, ya. Sebelumnya itu badannya besar sekali, sampai nggak bisa tangi, tidur terus, ya. Tidur kalau makan 3 mangkok, ya. Tambah itu namanya kan nafsu makan yang tidak terkendali atau yang lainnya. Jadi nafsu itu diciptakan Allah untuk motivator, untuk pendorong, tapi perlu dikendalikan. Seperti mobil ada motornya. Kalau motor itu digas nggak dikendalikan ya nabrak. Tapi kalau digas kemudian diarahkan akan sampai pada tempat yang tertentu. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang diberi kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan mengarahkan nafsu pada tempat-tempat yang baik, sehingga
dapat menjadikan kemaslahatan dalam hidup kita sampai besok di akhirat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.